Oke ya, video kali ini saya akan membahas ergonomi pengendara dan juga penumpang di Honda Supra GT-R 150 generasi pertama ini. Nah, video sebelumnya kan saya sudah membahas detail mengenai desain motor ini ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail lagi untuk posisi duduknya seperti apa. Nah, sebagai informasi, tinggi saya 167 cm dengan berat 61 kg. Bagaimana sih dengan postur saya ini ketika naik di Honda Supra GT-R 150 ini? Nah, posisinya seperti ini ya. Nah, untuk jangkauan kaki ke tanah, ini untuk saya sih hampir menapak sempurna. Kurang sedikit lagi sih, di bagian tumit saya hampir menapak. Kalau saya duduk paling depan seperti ini, bisa napak dengan baik. Nah, ini paling normalnya seperti inilah. Kemudian untuk bagian joknya, nah untuk tekstur busanya ini ya, ini jujur menurut saya ini lumayan kaku. Meskipun dia punya busa yang lumayan tebal. Dan untuk kulit joknya ini, karena dia model kasar, jadi kesannya lebih rigid, jadi nggak mudah licin. Cuman kadang orang-orang nakal ya, terutama kalau yang pakai cairan khusus jadi lebih licin, itu buat yang modus-modus sih. Tapi secara tekstur kulitnya ini lebih rigid, jadi bisa membuat pantat kita itu lebih menempel dengan baik. Kemudian dari posisi tangan ke stang seperti ini ya, ini posisinya khas motor bebek. Jadi posisinya itu dia nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah. Mirip-mirip seperti motor matic lah kalau kita lihat. Dan karena ini motor bebek, di depan ini tidak ada tangki bahan bakar ya. Jadi dia itu bisa lebih dekat ke pengendara. Kemudian untuk motornya sendiri secara berat ini nggak terlalu berat sih. Lumayan ringan. Jadi untuk kalian yang mungkin posturnya itu nggak terlalu besar, pasti masih pede kok pakai motor ini. Kemudian untuk posisi kaki naik ke full step seperti ini ya. Nah, ini juga khas motor bebek. Dia itu posisinya lumayan maju sehingga kaki saya itu nggak menekuk ke belakang, kesannya itu lurus seperti ini. Dan karena full stepnya ini dilengkapi dengan karet, jadi rasanya itu benar-benar nyaman. Ini kalau dipakai berkendara sih getaran mesinnya cukup minim ya. Kemudian untuk suspensi yang depan. Yang depan ini untuk saya pribadi lumayan empuk kalau saya perlakukan seperti ini. Untuk yang belakang, ini redamannya kalau untuk dipakai pribadi atau sendiri itu dia nggak terlalu empuk, tapi juga nggak terlalu keras-keras sekali sih. Mungkin ini ditujukan sebagai berboncengan. Nah, kalian bisa lihat ya untuk postur saya ini cocok nggak sih pakai motor ini. Kalian bisa nilai dengan video ini. Ya, untuk postur kira-kira 160 sampai 170 atau bahkan 170 ke atas masih oke lah naik motor ini. Asalkan nggak tinggi-tinggi banget ya. Nah, sekarang saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan. Ya, posturnya hampir mirip dengan saya, tapi kita harus cari narasumber kedua ya supaya bisa membandingkan. Dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang bagaimana ergonominya. Nah, oke ya. Sekarang saya bersama dengan Pras selaku rekan dalam membantu membuat konten ini. Nah, sekalian dia akan mencoba ergonomi di depan bagaimana sih untuk postur tingginya. Dia punya postur tinggi 166 cm, beda 1 cm dengan saya. Dengan berat berapa, Pras? 51. Kita lihat ya, dengan postur seperti itu. Pertama kita tanyakan dulu untuk jangkauan kaki ke tanah. Gimana Pras rasanya? Jangkauan kaki ke tanah ini hampir napak sih. Cuman nggak sepenuhnya napak. Iya, ya? cuma masih enak lah ini. Terus untuk joknya sendiri gimana? Joknya ini keras. Keras ya? Seperti motor Honda pada umumnya, kebanyakan keras sih. Tapi secara dimensi dia lebar apa enggak? Lebar. Kalau buat badanku yang segini nih udah cukup sih. Udah cukup. Tapi mungkin yang lebih besar, lebih gemuk itu mungkin lebih harus lebih butuh yang lebih lebar lagi. Lebih lebar ya, benar. Nah, terus untuk posisi tangan ke stang gimana, Pras? Posisi tangan ke stang ini enak sih. Santai kayak motor bebek pada umumnya. Kalau dibandingkan dengan motor matic sama nggak kira-kira? Sama kayaknya. Sama. Ya, 11-12 lah ya. 11-12. Terus dari berat motornya sendiri,
Rasanya gimana? Enteng sih. Ya kebanyakan motor bebek kayak gini. Jadi masih tergolong normal ya? Iya, normal. Meskipun dia pakai mesin yang lebih besar. Oke. Terus untuk posisi kaki naik ke pusat gimana? Posisi naik ke full step ini nyaman kayak motor bebek pada umumnya kebanyakan. Jadi dia biasanya kan ada kan kayak motor underbone itu kan, kayak Satria ataupun Sony gitu kan. Ini masih lebih nyaman ya? Ini nyaman. Kalau Satria pakai underbone kan mungkin dia agak ke belakang gini ya. Kalau ini ya sama kayak motor bebek pada umumnya. Terus lututmu nggak keganggu sama bodi gini? Enggak, aman ini. Masih jauh ya? Masih jauh di atasnya sih ini. Oke. Nah sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah jadi seperti ini ya ergonomi penumpang di Honda Supra GTR 150 ini. Pertama yang saya rasakan itu dari joknya. Ini jujur sih joknya lebih empuk daripada yang depan secara tekstur busanya. Entah kenapa ya, mungkin karena faktor jok depan itu lebih sering diduduki atau bagaimana. Cuman kalau yang saya rasakan untuk bagian belakang ini lebih empuk, rasanya itu lebih nyaman. Tapi secara dimensi dia nggak selebar atau nggak sepanjang yang untuk pengendara. Kemudian untuk bagian footstep, jadi posisi kakinya dia nggak senyaman bagian pengendara, tapi untuk sebuah motor bebek sih ini masih tergolong nyaman ya. Dan posisinya ini lumayan naik, tapi untuk postur saya sih bagian pahanya masih lebih turun. Dan ini sedikit lebih ke belakang, jadi tekukannya itu lebih ke belakang seperti ini ya. Kemudian karena di belakang sini dilengkapi dengan hand grip atau behel, jadi rasanya itu masih ada sisa ruang yang lebih memadai. Ini cocok kalau kalian bawa tas ransel di belakang, lah tasnya itu bisa bersandar di bagian behel sini. Jadi nggak mudah pegal ya. Dan untuk sisa joknya sih ini masih ada sisa sedikit, nggak yang bener-bener kecil tapi masih ada ruang di bagian sini. Dan behelnya ini dia lebih tinggi ya daripada jok, jadi bisa jadi pembatas lah kalau kita duduknya itu udah cukup ke belakang. Kemudian dari jarak penumpang ke pengendara, ini juga layaknya motor bebek pada umumnya ya. Dia punya jarak yang nggak terlalu jauh tapi juga nggak terlalu dekat. Jadi kalau dipakai berboncengan sesama jenis pun oke lah, nggak yang harus dempet atau mepet gitu ya, dan nggak yang jauh-jauh sekali. Kemudian ketika naik turun tadi yang saya rasakan kalau dibandingkan dengan motor bebek murni dia lebih tinggi ya. Jadi kalau kita itu nggak terlalu tinggi postur badannya, kita harus naik seperti layaknya motor sport. Jadi seperti itu. Kemudian untuk suspensi yang belakang, nah kalau dipakai berboncengan seperti ini dia lebih empuk ya, karena beban ketika berboncengan dan sendiri itu beda ya. Karena kalau dipakai berboncengan itu dia lebih berat, otomatis suspensinya itu dia lebih turun. Dan kalau karakternya itu lebih keras, kalau dipakai berboncengan dia akan lebih nyaman lagi untuk dipakai berkendara. Jadi seperti itu. Nah oke, mungkin itu aja ya video ergonomi saya mengenai Honda Supra GTR 150 ini yang generasi pertama ya, tahun 2016 ini. Ya semoga video ini bisa membantu kalian ya, sebagai perkiraan kalian untuk postur tinggi yang nggak jauh beda dengan saya ataupun pras. Jadi oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojoviv, dan juga follow Instagramnya Pras @franky_prastyo_. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.